Abang Boni lagi di jalan juga nih kayaknya. Malam Abang, bagaimana Bang Boni melihat proses demokrasi di Indonesia saat ini, khususnya dari fenomena aksi kemarin gitu, ada kekerasan dan sebagainya, kemudian isu lain. Silakan Abang. Ya, pertama begini, kita melihat aksi kemarin ini memang banyak sekali hal yang harus kita refleksikan bersama. Ya, tentu saja pertama soal gerakan mahasiswa itu sendiri sebagai bagian dari sebuah gerakan sosial. Yang kedua, nanti yang perlu kita refleksikan cukup serius adalah hubungan antara masyarakat dan negara. Lalu kemudian yang ketiga, kondisi masyarakat sipil itu sendiri. Ya, yang pertama soal gerakan mahasiswa, tentu saja saya pribadi sebagai akademisi itu sangat kecewa. Kecewa karena ini sudah aksi yang kesekian yang kita saksikan penuh dengan tampilan-tampilan yang justru bertentangan dengan prinsip pokok sebuah gerakan sosial, gerakan mahasiswa, yaitu sebagai gerakan moral. Nah, faktanya gerakan mahasiswa belakangan itu kebanyakan justru gerakan politik praktis yang disertai oleh sejumlah insiden-insiden kekerasan yang kita semua pasti mengutuk itu. Ya, bahwa kemudian yang menggebuk Ade Armando misalnya, atau yang dulu bakar-bakar fasilitas umum di demonstrasi kontra hasil pemilu 2019, itu bukan mahasiswa misalnya, atau demonstran yang dari kategori lain, saya kira itu lain urusan. Yang jelas bahwa demonstrasi ini kan memakai payung gerakan mahasiswa. Nah, ini tentu saja satu tragedi bagi sejarah gerakan mahasiswa itu sendiri, tragedi bagi gerakan demokrasi itu sendiri, dan kemudian nanti jangan salahkan masyarakat ketika masyarakat akhirnya alergi dengan segala bentuk demonstrasi, massa, dan sebagainya. Lalu masih soal gerakan ini, berdasarkan apa yang saya amati, sebetulnya tidak banyak berbeda dengan gerakan-gerakan sebelumnya, bahwa di sana ada gerombolan mahasiswa yang memang menyuarakan apa yang mereka anggap baik, yang memang datang dengan idealisme, dengan satu semangat besar untuk perubahan yang mereka bayangkan. Tetapi kan juga kita tahu bahwa ada oknum-oknum yang coba menempel dalam momen-momen seperti ini. Mereka menjadi rent seekers yang tidak mau rugi banyak tetapi dapat untung banyak. Dan mereka bisa datang dari partai politik. Nanti Pak Ali Mardani Sera mungkin bisa membantu saya menjelaskan bagian ini. Lalu kemudian ada yang saya bilang vigilante politik. Lalu ada juga rent seeker dari sisi politik. Nah, mereka-mereka ini kan sebetulnya orang-orang yang saya perhatikan sudah punya motivasi politik yang permanen dan juga punya dendam politik yang paten dengan Presiden Jokowi misalnya atau dengan pemerintahannya, sehingga setiap momentum gerakan seperti ini selalu didomplengi untuk mencapai tujuan mereka. Nah, inilah muncul anasir-anasir, misalnya ada gerakan-gerakan berjubah agama, ada XX Hizbut Tahrir, XFP misalnya, juga ada di dalam laskar demonstran itu. Saya kira ini menjelaskan semua kenapa tensi gerakan ini kemudian bergeser menjadi sebuah panorama kebencian lah. Di sana ada semacam kerumunan dendam lah di sana orang. Karena apa? Sebelum tanggal 11 itu Presiden Jokowi sebetulnya sudah menegaskan bahwa pemilu akan tetap berjalan sesuai dengan yang diagendakan. Nah, kenapa kemudian ini masih terus dikencengin dan semua orang akhirnya mulai membaca? Ini pasti ada yang berkepentingan lain di balik sekedar suara mahasiswa. Dan ya dengan segala hormat kepada sebagian mahasiswa yang mungkin masih murni. Ya, lalu kemudian kita lihat adegan pemukulan Ade Armando itu kan sebetulnya sebuah drama yang paling menyakitkan dalam sejarah gerakan sosial dan juga dalam pentas demokrasi kita di kekinian. Kenapa? Karena beliau seorang akademisi
yang mungkin saja dalam banyak pandangannya agak pro ke pemerintah dan kemudian dianggap ancaman oleh kelompok-kelompok politik atau kelompok-kelompok yang seringkali memanfaatkan politik identitas itu, tetapi kan pemukulan, ya, pengeroyokan, tindak kekerasan terhadap Ade Armando di ruang publik itu adalah sebuah penganiayaan terhadap demokrasi, sebuah penghinaan terhadap negara hukum. Nah, maka kita tentu sangat mendukung segala upaya penegakan hukum oleh Polri. Ya, di sini kita semua tentu harus percaya bahwa Polri akan menuntaskan ini dengan baik. Lalu kemudian tadi singgung sedikit lah soal 3 periode, saya nggak terlalu tertarik untuk membahas ini, ya, karena ini kan urusan DPR, bukan urusan Presiden Jokowi. Tapi kenapa orang begitu cepat bereaksi dan seakan-akan ini presiden yang berambisi? Kan enggak. Kita bicara soal 3 periode, 4 periode, 2 periode, itu kan wacana. Dan kemudian itu masuk ke dalam yurisdiksinya legislatif. Kalau memang rakyat maunya 3 periode, dan itu kemudian tersalur ke DPR, dan DPR melakukan amandemen, ya kenapa kita yang harus menyerang Presiden Jokowi? Kan Presiden nggak bersalah. Presiden juga tidak punya otoritas untuk mengamandemen konstitusi, karena dia eksekutif, bukan legislatif seperti Pak Mardhani Alisera. Jadi, maksud saya bahwa kenapa gerakan-gerakan perlawanan ini selalu menyasarnya ke istana, padahal semua orang kalau berpikir dalam koridor demokrasi dengan prinsip trias politika tahu bahwa you bicara amandemen konstitusi, you bicara soal legislatif, you bicara DPR MPR, maka you demo harus ke sana. Nah, artinya begini loh, semua akan berpulang kepada rakyat lah. Tetapi sebelum kita bicara soal pulang kepada rakyat, saya kira dalam situasi hari ini kita semua dituntut memiliki yang namanya sense of crisis. Kita semua harus punya itu rasa apa ya, merasa bahwa memang ini ada situasi yang kritis. Kita semua harus ikut ambil bagian. Kita sudah mengalami pandemi COVID selama beberapa tahun ini. Dan kita lihat juga memang pengrongrongan terhadap ideologi negara, terhadap Pancasila dilakukan secara sistematis. Entah oleh kelompok non-partai maupun oleh kelompok politik tertentu. Dan ideologi-ideologi transnasional itu terus menancap, masuk penetrasi ke dalam basis institusi publik, birokrasi, di pemerintahan. Dan itu sangat subur lah. Saya kira 10 tahun PSBY, di mana juga PKS ambil bagian di dalam pemerintahan itu dengan sangat efektif, juga punya peran besar dalam menyuburkan kelompok-kelompok radikal ini. Kelompok-kelompok yang mendatangkan satu gagasan, satu ideologi, satu gerakan baru, yang justru kemudian menjadi ancaman bagi Pancasila hari ini dan di masa depan. Nah, di tengah krisis macam ini, kita kaitkan juga dengan situasi bahwa negara kita juga babak belur karena begitu banyak anggaran dan energi yang terkuras untuk menolong masyarakat sepanjang pandemi COVID-19. Dan situasi ini juga saat yang sama pemerintah serius untuk terus melakukan pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusia dari pinggiran sampai ke pusat. Dan kita sudah dengan IKN dan segala macam simbol-simbol pembangunan yang sudah sukses dilakukan dan tinggal diperkuat. Butuh penguatan. Saya kira situasi-situasi ini menuntut kita semua untuk berpikir sadar, waras, dan juga bijaksana. Mana yang lebih penting kemudian adalah apakah kepentingan politik kekuasaan atau kepentingan negara. Ini kita bicara soal yang mana menimbang dari sisi moral, kepentingan mana yang lebih besar. Apakah kepentingan 5 tahun pemilu atau kepentingan bangsa dan negara yang kita pastikan harus kekal selama-lamanya. Nah, di sini memang tidak mudah, karena di ruang publik tentu saja bertaburan opini yang berbeda dan juga kelompok-kelompok politik yang juga berbeda. Ya, tetapi setiap rakyat tentu dipanggil oleh semangat nasionalisme dan patriotismenya untuk ya harus berpikir bijaksana. Saya orang yang mungkin tidak terlalu kaku bicara soal amandemen. Ya memang, karena saya hanya melihat pemilu itu sebagai prosedur. Esensi dari seluruh proses dan seluruh mekanisme demokrasi adalah keselamatan rakyat dan juga keselamatan negaranya. Jadi kalau demi kepentingan keselamatan negara dan keselamatan rakyatnya, kenapa kita nggak harus intervensi prosedurnya? Artinya dari by teori itu semua itu mungkin. Secara teoritis.
Ya. Tapi semua akan berpulang kepada bagaimana kita bicara soal bagaimana hubungan negara dan masyarakat. Ya tentu saja kita akui agak sedikit kurang imbang. Ada ketegangan yang cukup serius antara negara dan masyarakat dalam beberapa hal. Ya itu bisa karena di satu sisi memang ada kemiskinan yang sudah kita warisi dari dulu, ya bukan hanya baru kemarin, tapi kemiskinan struktural, sosial, yang memang dari kita merdeka sampai hari ini. Dan 32 tahun Soeharto itu kan memang sangat punya andil besar di dalam memproduksi kemiskinan ini. Lalu kemudian kita berlanjut ke fase reformasi juga. Tidak semua presiden di era reformasi kan punya komitmen terhadap kepentingan publik. Nah, disinilah kita menghadapi ada perasaan yang memang tidak imbang antara negara dan masyarakat. Lalu kemudian masih ada praktek-praktek tentu saja di berbagai dimensi sosial, ekonomi dan sebagainya. Ada orang oknum yang menyalahgunakan wewenang. Ya, terus kemudian di sektor ekonomi kita tahu bahwa ada kelompok-kelompok sindikat atau kita boleh sebut mafia atau kita sebut oligarki. Tapi kalau kita bicara oligarki, kemudian kita harus bicara juga koneksinya dengan politik ya. Dan mereka ini tentu menempel di setiap rezim otomatis. Ya maka ada oligarki yang memang hakikatnya sangat liar dan juga hitam. Ada yang agak netral. Ya, tetapi tentu pragmatis sebagai oligarki. Ya, tetapi kan ujung-ujungnya adalah ini melahirkan perasaan tidak adil bagi sebagian orang. Nah, ini kondisi real yang dialami oleh sebagian orang yang memang juga real. Tetapi, apakah ini salah Presiden Jokowi? Apakah ini salah pemerintahan ini? Kan enggak. Kalau kita fair, kita tanya lagi. Apa yang terjadi 10 tahun Pak SBY? Apa yang terjadi dengan periode-periode sebelumnya? Nah, justru di era Pak Jokowi ini ada upaya perbaikan yang sangat serius untuk coba mendamaikan negara dan masyarakat melalui upaya proyek pembangunan bangsanya, manusianya. Baru kemudian pembangunan infrastruktur itu kan dalam konteks memudahkan proses pembangunan manusia. Karena infrastruktur itu syarat dasar untuk kita bicara soal pembangunan manusia. Ya, karena tanpa kita buka jalan, bagaimana ini bisa mengakses pasar di kota, ya membawa komoditas lokalnya ke pusat transaksi. Ya. Jadi saya kira kita harus fair juga melihat bahwa di era Pak Jokowi inilah kita melihat ada upaya mendamaikan negara dan masyarakat yang cukup lama mengalami ketegangan yang cukup serius. Ya bahwa masih ada oknum-oknum juga yang kurang memuaskan, yang tidak mampu mengimbangi irama Presiden Jokowi, ya tentu saja itu manusiawi. Tapi sekali lagi membaca situasi ini memang tidak cukup dengan kacamata politik kekuasaan. Kita harus juga melihat dari dimensi kenegarawanan. Mampu nggak kita bicara bijaksana dengan satu kesadaran bahwa kita meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok dan partai. Lalu saya akan bicara sedikit misalnya soal faksionalisasi di internal masyarakat sipil. Jujur saja, ketika kita bicara soal oligarki, ketika kita bicara soal mafia, kita bicara soal sindikat, ketika kita bicara munculnya preman-preman berjubah agama, kemudian kita akan bicara tidak hanya soal ancaman terhadap demokrasi, tapi juga soal bagaimana kondisi dan masa depan dari sebuah masyarakat sipil dalam negara demokrasi. Nah, selama ini kita akui bahwa reformasi menghadirkan satu arus kebebasan, keterbukaan. Ya, muncul begitu banyak media dan muncul ya new platform media yang berbasis internet, ya semua orang akhirnya bisa bicara, dan kemudian ya tentu saja semua ini memperkaya proses pertumbuhan demokrasi kita, tetapi di sisi lain kemudian juga bisa menghancurkan demokrasi ketika kebebasan itu dijadikan sebagai kuda Troya untuk meloloskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip politik yang bertentangan dengan demokrasi. Nah, faksionalisasi di internal masyarakat sipil ini perlu kita cermati. Kenapa? Karena tidak semua orang hari ini ketika bicara pro-demokrasi, dia betul-betul mau berjuang untuk demokrasi. Ya, kita harus melihat fenomena global. Ya, oke lah, yang terkini kita lihat perang Ukraina Rusia, tapi saya pengen kembali ke 2010 ketika Arab Spring itu terjadi. Gelombang demokratisasi di Timur Tengah dipicu oleh peristiwa
bakar diri anak muda di Tunisia itu, ya semua orang ketika itu kan bertepuk tangan dan meyakini bahwa demokratisasi ini sedang menjalar di kawasan Timur Tengah yang dianggap kurang demokratis. Dan terjadi perubahan di banyak tempat. Tapi akhirnya orang menyadari, oh ternyata gerakan demokratisasi ini hanya sebuah langkah taktis yang dimanfaatkan oleh kaum populis sayap kanan Islam untuk menggolkan ide-ide politik Ikhwanul Muslimin, ya kelompok-kelompok Wahabi, Salafi dan sebagainya, yang justru tidak pernah menyukai demokrasi. Nah, kita menghadapi situasi itu juga hari ini. Muncul kelompok politik di partai, lalu ada kelompok politik non partai, ya, yang kemudian mereka membangun satu simbiosis mutual, ya, simbiosis mutualisme untuk apa? Membangun satu kekuatan besar untuk memboikot demokrasi ini. Jadi mereka ingin atas nama demokrasi menguasai negara supaya akhirnya nanti bisa mengganti dasar negara, supaya kita kembali kepada konsep Piagam Jakarta, di mana negara ini akhirnya harus berbasis bersamaan Pancasila dan Kitab Suci. Dan ini tentu saja sebuah kemunduran besar kalau itu terjadi. Jadi teman-teman, saya mau mengatakan begini, kita tidak hanya bicara soal pemilu mau ditunda atau tidak. Kita tidak bicara soal siapa yang berkepentingan dengan 3 periode. Tapi kita bicara soal negara ini sedang dalam kondisi macam apa. Nah, ini yang saya mau generasi muda ini, teman-teman mahasiswa ini sadar bahwa hari ini kita tidak bicara soal kepentingan partai A, partai B, kita tidak bicara soal kepentingan si A, si B, tapi kita bicara soal keselamatan negara, karena ancaman ini sangat sistematis. Kalian lihat ketika Densus 88 gencar menangkap tersangka teroris, ada kelompok yang juga sistematis mau menghancurkan citra Densus 88. Bahkan Fadlizon dengan tegas mengatakan perlunya Densus 88 dibubarkan. Setelah ditelusuri lebih dalam, penangkapan paling banyak saya kira di tahun ini justru di sekitar kampungnya Fadlizon di Sumatera Barat. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika orang berteriak negara zolim karena menangkap tersangka-tersangka, saat yang sama mereka juga mensupport tindakan-tindakan teroris seperti itu. Nah, artinya atas nama demokrasi semua orang boleh bebas bicara, tetapi kita harus hati-hati dan juga bijaksana. Maka dalami, pahami isunya, gali lebih dalam, punya pemahaman yang lengkap, baru kita bicara, baru kita bergerak. Nah, saya perhatikan banyak elemen yang turun ke jalan dalam beberapa isu di beberapa tahun terakhir. Sebetulnya mereka lebih banyak didorong oleh emosi dan juga pemahaman yang kurang lengkap terhadap sebuah isu, sebuah konteks. Kalau kita bicara soal minyak goreng, okelah, tanyakan kepada Lutfi lah, Menteri Perdagangan. Kenapa dia nggak mampu mendeteksi kelangkaan itu? Saya kira saya juga marah. Karena seorang menteri tidak punya kemampuan memprediksi situasi, ancaman, dan segala macam di lingkungan kerjanya. Itu menurut saya sebuah pembiaran atau memang sebuah kebegoan. Lutfi itu yang memang harus harus kita tanyai soal itu. Lalu kemudian soal Pertamax, saya kira Pertamax, saya konsumen Pertamax, saya jujur aja. Dan Pertamax itu dikonsumsi oleh orang, ya betul, kelas menengah ke atas. Karena apa? Itu untuk kendaraan-kendaraan jenis tertentu, toh. Saya kira ini perlu untuk kita bisa mensubsidi justru sektor-sektor yang dikonsumsi oleh publik. Ini kan soal prinsip keadilan proporsional. Nah, jadi kalau kita melihat dari satu dimensi, ini BBM naik lalu kemudian dilawan. Ya memang isu BBM dari dulu selalu menjadi isu politik yang cukup seksi. Tapi sekali lagi kita harus cermati lebih dalam, kenali kebijakannya, kenapa ini diambil, dan untuk apa kebijakan macam ini diambil. Saya kira di sana kita akan ada titik temu. Demokrasi tentu membolehkan setiap perbedaan, setiap pertentangan. Boleh, sah. Tetapi sejogjanya, segala perbedaan pandangan dan perbedaan persepsi itu harus dengan tetap saling menghargai dan mengenali posisi masing-masing. Jadi jangan kita belum memahami bagaimana konsep yang dimiliki pemerintah, lalu kita melakukan serangan dan seterusnya. Begitu nih saya kira untuk sementara. Nanti kita bisa lanjut. Terima kasih, moderator.